Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kalian semua sehat dan baik-baik aja. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan tentang lain-lain. Buat kalian yang selalu setia nonton video aku, thank you banget untuk semua teman-teman onlineku yang selalu dengerin aku ngomong ini itu. Jadi hari ini aku mau sharing tentang cara mudah ngatur duit. Kok duit pakai diatur sih? Iya, jangan kebalik. Jangan kita yang diatur sama duit, tapi kita yang harus ngatur duit. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi tips-tips yang aku kasih ini cuma berdasarkan aku doang ya, bukan kayak dari ekonomi apa, karena aku sendiri juga nggak sekolah ekonomi, itu disclaimer-nya ya. Jadi ini cuma sharing pendapat aku pribadi. Tips ngatur duit yang pertama adalah jangan nyontek budgeting orang. Kenapa sih kok jangan nyontek? Karena ini terjadi di diri aku sendiri. Dulu waktu aku awal-awal budgeting, biasanya itu aku semangat kan lihat cara budgeting A, lihat cara budgeting B, tapi aku bukan cuma lihat cara mereka budgeting, tapi aku nyontek. Nyontek dalam arti apa? Kayak aku ngikutin budget mereka. Aku ngikutin angka mereka. Itu yang salah. Dan aku taruh ini di awal karena apa? Karena banyak orang yang suka nyontek. Jadi sebenarnya budgeting itu adalah hal yang personal, tiap orang berbeda. Kesalahan aku adalah itu aku ngikutin dia nabung misalnya 50%. Oke, Yaudah, aku bikin juga nih, aku nabung 50%, livingku 30%, playingku 20% aja. ya gagal lah. Orang gaya hidup kita beda, dan yang pasti kalau dia bisa saving sampai 50%, artinya pendapatan dia juga udah jauh lebih besar dari aku. Jadi kita nggak bisa nyontek kayak gitu. Yang perlu dicontek itu apa sih? Yang perlu dicontek itu apa? Metodenya, cara-caranya, tips and trick, motivasinya, semangatnya, goal-goalnya, itu bisa dicontek. Tapi kalau misalnya angkanya atau alokasinya, itu jangan diikutin karena setiap orang itu beda. Bahkan goal aja kan kita beda-beda gitu loh. Jadi mungkin kayak goalnya bisa diikutin, tapi kan cara untuk mencapai goal itu ya beda-beda gitu. Jadi tips nomor satunya jangan nyontek. Terus cara ngatur duit yang kedua adalah hafal rumus keuangan yang sehat. Ada rumusnya. Ayo ambil pulpen, catat ya. Rumusnya adalah pengeluaran harus lebih sedikit daripada pemasukan. Atau dibalik, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Udah itu aja rumusnya. Gampang kan? Segampang itu keuangan yang sehat. Pilih antara dua itu, income yang lebih besar atau pengeluaran yang lebih kecil. Tapi aku sendiri, aku lebih setuju yang pertama, yaitu income-nya diperbesar. Dan kalau bisa, ya pengeluaran kita juga diperkecil. Bukan diperkecil sih, kalau menurut aku, kalau income kita bertambah, seenggaknya pengeluaran kita bertahan aja. Itu udah jadi salah satu goal aku juga. Kalau income bertambah, pengeluaranku tetap rata. Jadi segampang itu. Jangan sampai saat kita tutup budget, pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita. Artinya minus. Tapi untuk aku sendiri, minus itu bukan berarti cuman minus kayak misalnya pengeluaran aku lebih besar dari pemasukan. Aku sih nggak pernah sampai kayak gitu ya, karena artinya kan kalau kurang ya kita ngutang ya. Nah aku sih nggak pernah sampai kayak gitu. Tapi buat aku, minusku itu kalau misalnya aku nggak bisa nabung dari pemasukan aku, itu menurutku udah minus. Nah aku tuh selalu bilang bahwa sekarang kita itu jangan cuman mikirin masalah nurunin budget, terus itu terus yang jadi fokus kita. Enggak, kalau aku lebih suka gimana caranya kita bisa nambah income kita. Gimana kita supaya bisa dapat pemasukan yang lain. Makanya kalau untuk orang-orang yang mungkin baru mulai bekerja, baru dapat pemasukan sendiri, aku saranin ya, nomor satu jangan langsung diinvestasiin dulu sih. Tapi nomor satu adalah investasiin ke diri kita sendiri dulu. Artinya apa? Kita kembangin dulu atau tingkatin harga kita. Artinya adalah kita coba maksimalin potensi di dalam diri kita dulu. Karena dengan cara itu, kalau kita punya harga yang lebih tinggi, otomatis investasi kita itu akan lebih tinggi dan itu bisa membuat pemasukan kita lebih tinggi. Jadi diingat tadi rumusnya ya, antara pemasukan lebih besar dari pengeluaran atau pengeluarannya harus lebih kecil daripada pemasukan. Cara ngatur duit yang ketiga, pemasukan naik, invest juga naik.
Jadi jangan pemasukanku naik terus pengeluaranku juga ikut naik. Enggak, aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya kalau pemasukan aku naik, yang naik adalah investasi dan tabungan aku. Menurut aku itu adalah cara ngatur duit yang sehat. Karena kebanyakan, atau nggak usah kebanyakan deh, aku juga dulu waktu awal-awal punya gaji, punya uang gitu ya, baru mulai kerja, aku kayak merasa punya uang, jadi pemasukan aku bertambah, ya aku merasa bahwa aku punya duit lebih banyak untuk aku keluarin, untuk aku buang-buang. Anak muda, biasalah ya itu ya, anak muda. Sekarang baru sadar bahwa sayang ya, salah, menurut aku salah kayak gitu. Harusnya kita belajar kalau pemasukan kita yang naik, artinya bukan pengeluaran yang naik, tapi investasi dan tabungan yang harus naik. Tips ngatur duit yang keempat, udah ribuan kali aku bahas ini, no utang. Itu prinsip aku. Aku itu sangat menghindari hutang dan dihutangi. Jadi aku nggak mau ngutang ke orang lain, atau aku juga menghindari ngasih utang ke orang. Aku nggak mau berurusan sama utang karena aduh ribet deh, aku takut gitu mikirin kayak nanti masalah duitnya diganti atau enggak, terus juga nanti bisa jadi sampai hubungan kita bermasalah. Aduh enggak, aku sangat tidak mau. Jadi sebisa mungkin aku benar-benar menghindari utang, dan puji Tuhan sampai hari ini aku tidak punya hutang. Tapi mungkin buat orang-orang lain ada yang punya utang yang sehat. Aku bilangnya utang yang sehat ya, karena aku dengar dari Bang Radit nih ya, bahwa dia bilang itu hutang itu sebenarnya boleh, tapi untuk aset yang bertumbuh. Contohnya apa? Rumah. Misalnya kita ngutang untuk bangun rumah, untuk beli rumah, karena itu harganya akan bertambah. Jadi bisa dibilang aset yang bertumbuh. Terus kalau untuk investasi boleh dong, kan itu juga aset yang bertumbuh. Kalau jawaban aku enggak. Nomor 1, investasi tidak dengan dana utang. Investasi harus dengan dana yang tidak dipakai buat apa-apa. Enggak dari dana tabungan, enggak dari dana sehari-hari. No. Apalagi dari dana utang. Enggak. Utang paling enggak boleh untuk apa? Untuk gaya-gayaan atau aset yang turun. Contoh, mobil dan segala macam kendaraan itu kebanyakan harganya turun. Gadget, laptop, handphone, komputer, kamera, itu semua adalah aset yang harganya turun. Jadi kalau kalian mau beli, jangan utang untuk barang-barang tersebut. Next tips untuk ngatur duit yang kelima adalah gunain cash. Sebisa mungkin pakai cash, karena ini ada penelitiannya loh. Ternyata kalau misalnya kita ngeluarin uang secara cash, itu rasa sakitnya beda daripada kita cuma gesek. Atau mungkin sekarang nggak perlu gesek ya, bahkan cuma taruh nomor credit card atau taruh nomor kartu kita terus udah online shopping selesai. Itu beda banget sama kalau misalnya kita COD atau misalnya ngebayar langsung pakai cash. Jadi memang sampai saat ini aku nggak semuanya pakai cash, tapi untuk belanjaan, artinya adalah hal-hal seperti hiburan, itu sebisa mungkin aku gunain cash, karena ya supaya untuk nahan diri juga lah ya. Menurut aku itu sih salah satu tips yang bikin aku supaya enggak boros ya, makanya aku masukin di tips-tips ini. Tips ngatur duit yang keenam, bikin budget. Harus ada budget. Makanya aku senang banget bahas budgeting di channel aku, karena menurut aku ini penting banget, dan aku juga nggak tahu kenapa, tapi jujur untuk aku bisa budgeting setelah aku mengadaptasi gaya hidup minimalis. Nah, buat kalian juga yang mungkin baru belajar budgeting, kalian bisa klik di sini. Akan aku taruh playlist budgeting aku di sini, jadi kalian bisa nonton dan tahu cara budgeting dari awal mula, bahkan untuk kalian yang belum pernah budgeting sama sekali. Nah, buat aku ya, pendapat aku loh ya, belanja boleh asal ada duitnya. Serius deh, kalau aku nih ya, misalnya aku udah punya dana emergency, aku udah punya rumah, aku udah punya dana untuk anak-anakku, ya aku mau beli aja kalau ada budgetnya. Karena menurut aku hal-hal yang aku perlukan untuk bikin aku merasa aman, contohnya dana emergency, itu udah terkumpul. Yang bikin aku sekarang budgeting adalah karena aku belum punya duit-duit itu, makanya aku harus budget. Karena goal aku belum tercapai. Tips ngatur duit yang ketujuh, diskusi sama pasangan. Ini khususnya untuk pasangan yang baru menikah kayak aku baru nikah 2 tahun lebih. Jadi ini adalah hal yang tetap kita pelajari bersama. Harus banget kalian diskusikan ke pasangan. Buat aku sendiri, aku nggak masalah yang ngatur duit dalam rumah tangga itu cewek atau cowok, suami atau istri. Yang penting yang bisa megang duit aja. Harus orang yang firm. Bukan strict tapi firm. Dia tahu kapan dia harus stop. Itu orang yang bisa ngatur duit dalam rumah tangga. Mau suami, mau istri. Tapi intinya adalah satu, harus diskusi.
ini lo budgeting kita, ini lo gini-gini, kalau kita budget ke sini boleh nggak? Menurut kamu gimana? Semua harus didiskusikan. Terus ada juga rumah tangga yang mungkin budgetingnya sendiri-sendiri. Suami budget sendiri, istri budget sendiri. Nggak masalah. Suami, istri sepakat. Oke, budgeting kita sendiri-sendiri. Oke. Atau di rumah tangga aku, budgeting semua aku yang pegang, gaji juga jadi satu. Jadi budget yang aku bikin itu adalah gabungan. Gaji suami, gaji aku, campur dengan side job kita. Baru setelah itu aku alokasikan ke pos masing-masing. Jadi semua cara itu bebas, gimana aja. Yang penting sepakat. Harus diketahui suami dan istri. Jangan kayak bingung dua-duanya. Ini duit kemana ya? Ini kemana ini? Menurut aku itu nggak sehat. Apalagi buat kalian yang mungkin sekarang masih pacaran, tapi pacarannya udah serius, boleh tuh ya coba omongin tentang budget. Jangan sampai pas sudah nikah baru kaget-kagetan. Mungkin emang agak tabu ya untuk ngomongin duit. Ya beda-beda sih pasangan ya, beda-beda pacaran. Tapi mungkin belum banyak juga orang pacaran yang ngomongin duit sama pacarnya. Tapi menurut aku kalau misalnya kita udah serius mau menikah, itu penting loh diomongin. Apalagi kalau misalnya kalian tahu bahwa nanti kalau kalian menikah, kalian akan jadi sandwich generation. Penting banget omongin gimana kalian nanti akan mengalokasikan dana kalian untuk orang tua. Diskusikan sedini mungkin. Tips ngatur duit yang terakhir, yaitu yang ke-8 adalah ini perlu kebiasaan. Jadi move on ya. Gak usah pusing kalau misalnya lupa nyatet, gak usah berhenti. Itu yang bikin gagal kalau kita berhenti. Aku itu ya 3-6 bulan pertama budgeting, itu catatan pengeluaranku gak jelas. Kayak aku lupa nyatet lah, lupa pengeluaran ini, ending balance-nya juga gak sama. Tapi ya yang aku lakukan apa? Ya move on, mau gak kecatet dan berantakan kayak apapun, aku ulang lagi di bulan selanjutnya. Itu yang bikin aku belajar gitu loh. Karena kebanyakan dari kita mungkin saat kita lupa nyatet terus kita stop. Bulan depan kita nggak ngelakuin lagi. Ya udah akhirnya kita di situ aja jalan di tempat, nggak maju kemana-mana. Kalau aku nggak, lakuin lagi. Ibaratnya kayak kita olahraga ya, itu harus kebiasaan. Kalau nggak kebiasaan ya otot kita kan nggak bakal jadi. Jadi buat teman-teman jangan langsung menyerah, terutama untuk kalian yang baru belajar budgeting. Harus tetap semangat, harus terus dilakuin, karena kalau misalnya kalian udah kebiasaan, ini bukan jadi suatu kerjaan yang ribet lagi, tapi kayak aku ini kayak udah suatu ya bagian dari kegiatan sehari-hari aku untuk nyatet pengeluaran aku, untuk tutup budget, untuk bikin budget, malah jadi hal yang paling aku enjoy dari kegiatan aku gitu lah ya. Jadi itu aja 8 tips ngatur duit menurut aku yang sebenarnya itu adalah mudah, dan aku bilang itu adalah tips yang bisa kalian lakuin mulai saat ini. Mulai dari setelah kalian nonton video ini, kalian bisa langsung praktekkan, karena gak ada kata terlambat, tapi semakin cepat kalian mulai semakin baik. Jadi kalau gitu semoga aku harap video ini bermanfaat, bisa membantu dan menginspirasi kalian. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalau misalnya kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Dan buat kalian yang belum join di dalam grup Telegram, kalian bisa join aja, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau gitu sekali lagi thank you udah nemenin aku dan nonton video aku hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.